Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Diva Barokah dengan NPM H1A022023 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan proposal proyek kelompok 4 atau Cardiobots. Latar belakang dari pelaksanaan proyek ini ialah yang pertama, pengenalan sensor detak jantung. Sensor detak jantung merupakan alat yang dirancang untuk memberikan output digital detak jantung saat jari diletakkan di atasnya. Ketika detektor detak jantung mulai bekerja, detektor pemancar cahaya atau LED berkedip secara bersamaan untuk setiap detak jantung. Sensor detak jantung harus dapat menghitung detak jantung dalam unit detak per menit atau beats per minute. Sensor detak jantung yang lebih baik harus dapat menyimpan data dalam memori untuk dilihat lagi nanti. Pemantauan detak jantung sangat penting bagi atlet, pasien karena menentukan kondisi detak jantung. Ada banyak cara untuk mengukur detak jantung dan yang paling tepat adalah menggunakan elektrokardiografi atau ECG. Namun sensor detak jantung merupakan cara yang paling mudah. Prinsip sensor detak jantung secara dasarnya sama di perangkat apapun. Misalnya smartwatch, smartphone, dan sebagainya. Kedua, prinsip sensor detak jantung. Prinsip kerja sensor detak jantung adalah fotoplethysmograph. Menurut prinsip ini, perubahan volume darah dalam suatu organ diukur dengan perubahan intensitas cahaya yang melewati organ itu. Biasanya sumber cahaya dalam sensor detak jantung adalah LED, IR, dan detektornya adalah fotodetektor seperti fotodiode, LDR, light dependent resistor, atau fototransistor. Dengan LED IR sebagai sumber cahaya dan fotodetektor seperti fotodiode, LDR, atau fototransistor sebagai detektor, kita dapat mengaturnya dalam dua cara, yaitu sensor transmisif dan sensor reflektif. Pada sensor transmisif, cara penggunaannya yaitu sumber cahaya dan detektor ditempatkan saling berhadapan dan jari orang harus ditempatkan di antara pemancar dan penerima. Pada sensor reflektif, cara penggunaannya yaitu sumber cahaya dan detektor yang berdekatan satu sama lain dan jari orang tersebut harus diletakkan di depan sensor. Dan yang ketiga ialah kerja sensor detak jantung. Sensor detak jantung langsung terdiri dari sensor dan sirkuit kontrol. Bagian sensor dari sensor detak jantung terdiri dari IR drop dan dioda foto yang dimasukkan ke dalam gesper. Rangkaian kontrol terdiri dari operasi AMPIC dan hampir tidak ada bagian lain yang membantu dalam menghubungkan sinyal ke microcontroller. Cara kerja sensor detak jantung dapat dilihat lebih baik jika kita menyelidiki grafik rangkaiannya. Grafik rangkaiannya bisa kita lihat pada gambar pertama. Rangkaian ini menunjukkan sensor detak jantung tipe jari yang bekerja dengan mengenali ketukan. Setiap detak jantung akan mengubah berapa banyak darah di jari dan cahaya dari IR drop melalui jari, dan dengan cara ini dikenali oleh dioda foto juga akan bergeser. Hasil dari dioda foto diberikan pada kontribusi non-penataan ulang dari operasi pertama.
AMP melalui kapasitor yang menghalangi bagian DC dari tanda. Operasi pertama, kucing AMP sebagai penguat non pembalik dengan variabel peningkatan 1001. Hasil operasi pertama diberikan sebagai salah satu kontribusi untuk operasi kedua yang berfungsi sebagai pembanding. Hasil dari operasi kedua memicu semikonduktor dari mana tanda diberikan ke mikrokontroler seperti Arduino. Operasi yang digunakan dalam rangkaian ini adalah LM358. Ini memiliki dua operasi pada chip yang sama. Demikian pula semikonduktor yang digunakan adalah BC547, sebuah draft yang terkait dengan semikonduktor dan menyipitkan mata ketika ketukan diidentifikasi. Diagram rangkaian monitor detak jantung berbasis Arduino menggunakan sensor detak jantung akan terlihat seperti gambar kedua. Baik, selanjutnya ialah tujuan dan manfaat dari pengerjaan proyek ini ialah satu, menciptakan atau menghasilkan perangkat pengukuran detak jantung digital atau berbasis coding menggunakan Arduino. Kedua, memenuhi penilaian ujian akhir semester melalui pembuatan alat pengukur detak jantung digital ini. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pengerjaan proyek ini adalah sebagai bahan evaluasi yang dapat membantu mahasiswa atau mahasiswi dan dosen selaku penggerak dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus. Pengerjaan proyek pembuatan alat pendeteksi detak jantung ini juga bermanfaat dalam memudahkan pekerjaan tenaga medis dalam mendeteksi dan mengukur jumlah detak jantung pada pasien. Manfaat lainnya adalah membantu dan memudahkan masyarakat dalam mendeteksi ataupun mengukur detak jantung melalui pembuatan alat pengukur detak jantung digital dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dibanding alat pengukur detak jantung manual. Selanjutnya ialah jadwal kegiatan dari pengerjaan proyek ini ialah yang pertama pembuatan dan seminar proposal, di mana proposal tersebut terdiri dari latar belakang yang dikerjakan oleh Fatimah Sarah, Samuel Malaus, dan Syifa Dwi Salsabila. Kedua, tujuan yang dikerjakan oleh Nicholas dan Fikri Tama. Yang ketiga ialah jadwal kegiatan yang disusun oleh Intan Azhara Agni dan Suci Diva Barokah. Dan yang terakhir ialah anggaran biaya yang disusun oleh Fiadika Amanda, Atia Gina Ridwan, dan Nabila Azhara. Di mana waktu dan tanggal pengerjaan pembuatan proposal ini ialah pada pertemuan 10 pada tanggal 15 September 2022. Presentasi kegiatannya tentu saja sudah 100% karena proposalnya sudah siap dan sudah dikumpulkan. Yang kedua ialah pengerjaan proyek. Pengerjaan proyek dilakukan oleh semua anggota kelompok, yaitu dari pertemuan 10 sampai dengan 14 pada tanggal 16 sampai 29 September 2022. Presentasi kegiatannya masih 0%. Karena sampai saat ini kami belum memulai untuk pengerjaan proyek. Yang ketiga ialah laporan dan seminar hasil, itu per individu, dimulai sejak pertemuan 15, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2022. Masih 0%. Dan yang terakhir ialah laporan akhir, itu juga per individu, dilaksanakan pada pertemuan 16 pada tanggal 6 Oktober 2022. Presentasi kegiatannya masih 0%. Yang terakhir ialah anggaran biaya. Untuk melakukan proyek ini kami membutuhkan benda-benda. Dan tentu saja untuk mendapatkan benda-benda tersebut, kami perlu membeli dan mengeluarkan biaya tertentu. Benda-benda yang dibutuhkan ialah
Arduino Uno seharga 157.500. Lalu 16 kali 2 LCD display seharga 20.500. 10K ohm potentiometer seharga Rp1.800. 330 ohm resistor seharga Rp500. 5 ada push button seharga Rp500. Lalu heartbeat sensor module with probe seharga Rp65.000. Lalu mini breadboard seharga Rp7.150 serta connecting wires seharga Rp9.500. Jadi total yang kami keluarkan ialah seharga Rp262.850. Benda-benda tersebut kami beli di Tokopedia. Jadi sekian hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.